Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bina'amatihi tatimmus shalihat wa tunzilul barakat wa rahmatil lil sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini sama-sama kita telah melaksanakan sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh berjamaah, kemudian juga kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah kita menjadi amal baik dan amal soleh yang kelak akan kita terima di yaumul hisab dengan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita sebagai manusia yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surat Al-Isra ayat yang ke-9. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Al-Quran mempunyai beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang di dalam ayat ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beritanya kepada kita. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk ke jalan yang benar. Artinya dengan Al-Quran yang kita pegang, yang kita jadikan pedoman buat hidup kita, akan menjadi pedoman bagi jalan yang lurus dan benar. Karena sesungguhnya doa yang selalu kita baca dalam Al-Quran ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu hidayah sangatlah penting bagi kita. Sebagai seorang yang beriman, tentunya hidayah harus selalu meliputi dalam kehidupan kita. Kita sudah diberikan nikmat iman dan Islam, tetapi merasa kurang ketika hidayah belum tertanam pada diri kita. Oleh karena itu, ada seorang ulama bernama Rashid Ridho dalam tafsirnya dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang akan mendapatkan petunjuk itu akan selalu berada di jalan yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam tafsir Al-Maraghi tentang hidayah atau petunjuk yang Allah telah berikan dicantumkan atau diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, Allah memberikan hidayah yang berupa hidayatul hawash, yaitu hidayah tentang panca indera. Kemudian Allah memberikan hidayatul wujudan, artinya Allah memberikan hidayah berupa naluri dan insting. Kemudian Allah memberikan satu lagi hidayah berupa hidayatul akal, hidayah akal pikiran. Dan yang terakhir Allah memberikan hidayah kepada kita, yaitu hidayatul din, hidayah agama. Al-Maraghi dalam tafsir tadi menyebutkan bahwa hidayah manusia yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk, yaitu petunjuk-petunjuk untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Hidayah petunjuk itu berupa petunjuk perasaan yang Allah berikan kepada kita, petunjuk berupa petunjuk akal pada diri kita, petunjuk berupa petunjuk panca indera, dan juga petunjuk berupa agama yang sekarang kita anut. Karena itu Al-Quran diturunkan kepada kita agar menjadi petunjuk untuk mendapatkan manusia yang khairul ahsani taqwim, manusia yang sebaik-baik sempurna ciptaannya.
Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsi yang kedua selain memberikan petunjuk, Al-Qur'an itu adalah wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mempunyai fungsi yang kedua adalah memberikan kabar gembira, memberikan kabar yang baik, memberikan kabar yang menyenangkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman, ya'maluna shalihat, yang selalu mengerjakan perbuatan kebaikan. Bahwa sesungguhnya kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu adalah annalahum ajrun kabira, akan mendapatkan pahala dan kebesaran berupa ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berita gembira ini tentunya adalah kebaikan-kebaikan dan nikmat-nikmat yang akan dirasakan oleh manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Doa yang selalu kita baca tentunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa tentunya kebaikan buat kita sebagai kabar gembira yang Allah berikan ketika kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan juga kebaikan-kebaikan di akhirat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah sudah bahwa fungsi Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai orang yang beriman adalah tentu menjadi petunjuk ke jalan yang benar agar kita tidak salah jalan. Dan yang kedua petunjuknya adalah bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah sebagai kabar gembira. Sesungguhnya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia, maka Allah akan perlihatkan kelak kebaikan itu di akhirat nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan juga sebaliknya, bagi manusia yang melakukan perbuatan dosa, Allah pun akan memperlihatkannya kelak nanti di akhirat. Artinya bahwa Allah memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang berbuat kebaikan, annalahum jannat, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu janganlah sampai kita melupakan dan meninggalkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan memberi pedoman dan petunjuk pada kita ke jalan yang benar, dan Al-Qur'an juga akan memberikan kabar gembira dan kabar baik buat kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh tentang pahala yang besar. Sebelum saya tutup, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi amsyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun mim harfun." Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Rasulullah SAW memberikan pedoman kepada kita, memberikan juga sesuatu yang membuat kita semangat untuk berpegang teguh serta membaca Al-Quran dengan hadis yang disampaikan oleh beliau, yang artinya adalah barang siapa yang membaca kitab suci Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan berbuah menjadi 10 pahala. Tidaklah kau membaca alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi baru membaca alif lam mim kita sudah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran sampai 30 juz atau 114 surat yang kita baca sampai khatam? Tentu jumlah huruf-hurufnya dikali 10. Dan subhanallah, betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah kepada kita bagi orang yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan semangat kita untuk membaca Al-Quran, dan juga Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pemberitahu jalan yang lurus, dan juga pemberitahu kabar gembira bagi kita orang yang beriman. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.